sembarangan loh. Amin. Coba kita baca baik-baik. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Hebat gak? Hebat gak? Ini belum jadi dunia, Tuhan udah pilih kita. Sudah pilih saya, sudah pilih bapak, sudah pilih ibu, udah tahu nanti di tahun 1900 bla 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 akan lahir seorang yang namanya A, akan lahir seorang yang namanya Kristina. Jadi sebelum Tuhan menciptakan bumi ini, kita sudah dipersiapkan. Amin. Berarti kita orang-orang pilihan. Bapak Ibu kebayang gak? Kalau seorang pencipta, dia meng-create ciptaannya, dia menjadikan sesuatu ciptaannya. Kalau Allah sebelum dunia jadi, dia sudah berpikir tentang kita. Kalau dia menciptakan kita, berarti dia mencintai kita. Amin. Saya mau cerita dulu deh sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidup. Ini saya senang nih ceritanya. Siapa yang pernah mendapat hadiah atau sesuatu yang gak pernah diduga-duga? Ada? Wow, banyak. Itu namanya karunia menikmati. Amin. Opa Yonatan selalu bilang, aku punya karunia itu menikmati. Aku mau pergi kemana-mana telepon, Christine, pakai mobil. Aku mau keluar kota tinggal bilang, Christine, beli tiket. Karunianya menikmati. Amin. Itu bisa terjadi sama kita, masa cuma sama opa? Saya tanya sama opa, karunia saya apa opa? Karunia kamu memberi. Buset. Amin. Nggak apa-apa. Saya dengan Opa Yonatan, apa ya? Kalau kita ingat kembali gembala kita, luar biasa. Alkitab nih dari Perjanjian Lama, pembukaan sampai akhir, dia hafal luar biasa. Saya setiap doa dengan beliau, saya cuma minta satu hikmat kita berdoa. Opa, turunkan roh menghafal Alkitab padaku. Karena saya sangat tidak bisa menghafal satu persatu firman Tuhan. Tapi benar kan? Opa itu luar biasa menghafal firman Tuhan. Ini saya mau cerita satu kejadian. Bapak Ibu pernah mengalami sesuatu yang tahu-tahu Tuhan kasih luar biasa tanpa kita sadari. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Saya punya sepupu nih. Saya tadi pagi udah cerita. Bi, aku mau bawa firman. Aku mau angkat firman, boleh? Jadi saya punya sepupu jauh lah, nggak dekat sama saya karena beda farm kami. Farm kami Kota Bunan, farm dia apa? Kalito. Tapi mami dia sama papinya suami saya, sama mami beradik kakak sama mami. Jadi saudara sepupu lah, sepupu. Dan kami nggak dekat. Kami cuma ketemu kalau tahun baru, kalau ada kematian, ya kami nggak begitu dekat. Singkat cerita lah, itu dia punya saudara dan punya sepupu juga, sepupu saya juga, sepupu dia juga, yang tinggal sama dia. Pokoknya hidup dia yang tangguh. Banyak dia kasih berkat ke sepupu saya yang satunya lagi. Katakanlah namanya Hani lah, laki-laki namanya Hani. Sepupu saya namanya Susan. Ada yang namanya Susan di sini? Ya ada. Oh, Ibu Susan, oke. Bu Susan, biar Bu Susan jadi berkat. Si Susan ini punya suami meninggal. Singkat cerita suaminya meninggal. Saya nggak begitu dekat dengan mereka. Tiba-tiba nih, saya kalau lagi orang meninggal paling saya datang di ibadah. Ya, ibadah kebaktian di rumah duka. Tiba-tiba begitu dengar dia meninggal, saya langsung lari ke rumahnya. Saya tinggalin di kerjaan kantor. Mama bukan saya sok sibuk, tapi saya langsung tinggalin kerjaan kantor, saya ke rumahnya. Begitu ke rumahnya yang terjadi apa? Mayatnya di lantai 2, itu pandemi. Rumahnya tuh tangganya muter, karena dia lagi ngontrak. Dia tuh orang yang, maaf saya bilang sih orang kaya. Rumahnya di Galaksi, di depannya Grand Galaxy. Wah, tahu kan? Dan rumahnya di Jalan Raya, segede apa kira-kira tuh? Orangnya banyak yang luar biasa.
Nah, dia jual rumahnya, dia beli rumah di Taman Modern, dan rumahnya juga besar sekali. Kalau menurut saya besar sekali karena rumah saya kecil. Barangnya banyaknya luar biasa. Dan itu tidak semua barang dari Galaksi dipindah ke rumah yang baru. Karena kecapean, maaf suaminya meninggal kena serangan jantung kelihatannya. Setelah itu saya bagaimana cara turunkan? Tiba-tiba si Hani tadi, sepupu saya satu lagi datang. Saya panggil Hani, tolong turunkan dulu ini JP tubuh ke bawah. Dia kabur, dia lari, dia mau. Mungkin dia takut COVID kali. Singkat cerita saya bantu aja lah, uruslah sampai. Soalnya anaknya satu di Aussie, satu di Manado, yang di sini anak kecil, masih baru mau kuliah begitu, dan anaknya pendiam sekali. Sudah saya urus sama Deborah, urus semua, urus rumah ayah, rumah duka, segala urus. Saya beliin baju, saya beliin kaos. Itu namanya orang kedukaan kan nggak tahu mau bikin apa. Udah selesai. Setelah suaminya meninggal, dia datang ke kantor karena dia mau ke Aussie. Itu anaknya yang kecil itu mau ke Aussie. Kita bantulah urus lagi bikin dokumen, kan kita perusahaan. Jadi ada nama perusahaan, bla 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 urus. Akhirnya anaknya bisa ke Aussie. Setelah ke Aussie, dia karena ke Aussie mesti ngurus ini biayanya segala macam. Udah pinjemin dulu kan berbalikin. Tanpa hati yang tadi balikin nggak ya? Ya, saya nggak ada berpikir begitu. Udah bantu aja, cuma mau bikin dokumen aja. Satu ketika dia mau cari rumah. Nanti Kristin kita mau cari rumah juga. Rumah yang Taman Modern kita mau jual ulang. Loh, baru ditempatin baru jadi semua jual. Iya. Cari rumah. Dia mau pindah ke Aussie. Oh iya sudah. Rumah jual, bantu jual. Ya sudah bantu. Laku ini rumah sekarang. Begitu laku tuh rumah. Dia datang tanpa kita ke kantor kemarin lusa. Kristin, kan si Deborah lagi bangun rumah toh? Iya. Main juga rumah. Kita main kemarin hari Sabtu. Ending apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Kebayang nggak ya? Dia punya TV 60 inch. Dia punya buffet jadi besar, sofa besar sekali, tempat tidur banyak. Wah, tempat tidurnya bagus banget. Dia bilang begini, dia ajak kita ke seluruh ruangannya. Kan kita ke ruangan itu toh, karena ulang-ulang kita main di situ. Karena bantu-bantu dia, bantu pindahan, bantu bikin betul rumah. Cuma bantu-bantu apa susahnya sih? Punya kendaraan dia cari rumah, kita bantu. Ayo pergi, yuk kita anterin. Kalau lagi kita waktu kosong, ya kita anterin, kita ajak jalan pagi kita ke auto. Kristin, semua ini ambil juga. Oleh gede. Semua ini ambil. Kaget nggak saya? Saya biasa. Gak apa-apa. Suaminya kan punya saudara. Dia punya kakak. Dia punya adik. Dia punya sepupu yang lebih dekat dengan dia. Kebayang Bapak Ibu, saya sampai nangis. Saya nggak cerita kurangnya sedikit. Nggak ada ganti jumpa kita. TV yang kecil. Kita nih mau bawa ini barang karena kita mau ke Darwin. Kebayang gak saudara saya menangis di hadapan Tuhan? Kira-kira 10 juta ada? 20 juta? 30 juta? TV-nya aja dia bilang 15 juta. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya tanya lagi, kenapa Anda pilih kita? Kristin, pada saat kita suka orang datang sama kita. Kalau orang butuh, orang datang sama kita minta tolong. Tapi saat dia butuh,
Mana yang ada di sini? Pada saat saya ada di sisi kita. Ini enggak saya kurang, enggak saya tambah. Kantor dia saya tahu mana yang harus saya beri. Saya ajak saya. Di balik cerita ini, saya mau kasih kesaksian buat Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang sebetulnya saya nggak ceritain ke dia. Saat waktu dia minta tolong sama saya waktu dia mau operasi, sepupu yang yang selalu hidup sama dia, yang minta duit terus ke dia, yang maaf suka nipuin dia. Karena dia sebatang kara, anaknya sudah di Australia 2, satu di Manado mau ke Australia, dia sebatang kara kan suami meninggal. Waktu dia mau dioperasi, dia minta temannya sama sepupunya untuk tanda tangan penanggung jawab di rumah sakit. Dia sepupunya alasannya banyak. Dia telepon, Christine, kita sudah ada di rumah sakit sekarang, mau operasi besok sore, ini hari harus tanda tangan sampai penanggung jawab. Hari ini, detik ini Christine mesti datang ke sini, boleh? Saudara tahu apa yang terjadi? Saat dia minta datang, saat itu pergumulan saya sedang berat. Saya lagi ada masalah yang saya nggak bisa ceritain ke dia, masalah yang saya nggak bisa ungkapin di sini juga, berat masalah saya. Tuhan tantang saya. Di tengah masalahmu masih mau kamu membantu orang lain. Kalau saya nggak segera selesaikan masalah saya nggak tahu ini berhak bersangkutan juga mungkin dengan nyawa. Saya nggak tahu bikin apa, saya nggak punya pikiran lain. Saya langsung bilang apa di telepon, ya sebentar kita datang, yang susah tunggu. Saya ke Rawamangun, ke rumah sakit di Rawamangun, sebelahnya GKI Rawamangun, itu rumah sakit di situ. Saya datang, saya tanda tangan, saya bilang besok saya akan ada di sini. Besok saya akan ada di sini dan saya temani kamu operasi. Tapi sekarang setelah saya tanda tangan, saya mau pulang dulu karena saya ada urusan. Saya bilang sama dia, saya ada urusan. Saya nggak tahu besok itu si orang yang sedang bermasalah dengan saya, apakah dia hidup atau dia tidak, saya tidak tahu. Tapi saya tetap datang ke Susan. Saya pulang, saya selesaikan masalah saya. Besoknya saya datang ke rumah sakit dan saya temani dia operasi. Anak saya marah, semua marah. Mereka bilang apa? Mami lebih penting orang daripada keluarga. Saya cerita ke anak saya, mungkin satu hari kau akan mengerti. Untuk itulah aku dipanggil jadi hamba. Aku berharga. Besok pagi-pagi Tuhan kasih jawaban saya. Masalah langsung selesai. Amin. Semua katakan amin. Amin. Sehingga sorenya pada saat operasi saya bisa datang. Kemarin saya nggak tahu besok gimana ya. Saya cuma bilang iya besok saya akan datang. Sampai hari ini saya tidak cerita kepada Susan bahwa sebetulnya waktu aku menolongmu, aku sedang menghadapi badai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mau dapat hadiah, banyak loh yang harus kita bayar, banyak loh yang harus kita lakukan. Kita ini orang pilihan Allah. Kita sudah dipilih sebelum dunia ini. Kita nggak sadar loh kadang-kadang berkat Tuhan datang kepada kita itu sebetulnya sudah direncanakan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan, 3 orang bilang amin. Haleluya. Karena saya bawa firman itu suka meneteskan air mata. Menjadi satu kesaksian hidup saya sebagai penguat jemaat untuk bisa kuat, punya iman yang kuat, jadi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin kalian semua punya kesaksian seperti tadi Bapak yang main organ, punya kesaksian luar biasa. Pak, Bu, di sini lagi banyak anak kecil nih. Tadi banyak anak-anak, tadi kesaksiannya sungguh menarik hati saya bahwa anaknya tidak mengakui bapaknya. Amin.
Ini waktu kita mau kawin nih, ibu nih udah nikah ya, udah punya anak gitu. Kita semua sebagai orang tua, waktu kita menikah, kita pengen punya apa? Anak. Waktu kita mau punya anak, kita pasti punya gambaran dong anak-anak tuh gimana nakalnya. Suatu saat anak dewasa pasti melawan kita, betul? Mungkin satu saat dia akan mengecewakan kita seperti bapak tadi, betul? Mungkin satu saat dia akan meninggalkan kita, bahkan tidak mengakui kita. Mungkin suatu saat dia akan menikah dan dia pergi dari kita, betul? Ya. Tapi kok tetap kawin? Ini nanti suatu saat akan pergi loh. Tapi kok tetap bikin anak? Hah? Udah tahu kan resiko ke depannya begitu kan? Pasti dong melihat aduh tuh anak nakal dong. Tapi kok tetap dibikin? Ayo, apa doyan? Hah? Tetap dibikin karena kita ingin kan ada yang meneruskan kita. Waktu dia tumbuh, waktu dia dewasa, dia nakal. Kira-kira nih Pak Feris, waktu dia nakal, pukul nggak? Pukul pelan. Waktu dia nakal, waktu dia nakal banget, kira-kira sentil nggak? Pasti. Sentil. Sentil ya? Disentil loh sama papa. Hah? Waktu dia nggak bener banget, kesel nggak orang tua? Kesel. Sekesal-kesalnya orang tua, semarah-marahnya orang tua, dia tetap anak kita. Amin. Waktu dia jatuh, kira-kira Pak Feris ambil nggak? Sama dengan Tuhan. Dia menciptakan kita, kadang-kadang kita nakal, kita nggak turut perintahnya, tapi Tuhan tetap pegang kita. Amin. Sudah yang dikasih dalam Tuhan, sekarang ini nih lagi santai kan, berita orang yang sesama kita, pegawai apa? Pajak. Anaknya luar biasa nakal, luar biasa nakal. Anaknya wow, tapi akhirnya ketahuan, bapaknya nggak bilang saya, terserah. Akhirnya ketahuan, senakal-nakalnya anak itu bapaknya. Itu anaknya, dia tetap berusaha untuk membela anaknya. Dia tetap mengasihi anaknya dengan meminta maaf di depan papi. Kenapa? Karena itu anaknya. Walaupun anaknya menghancurkan keluarga. Hancur gak keluarga? Semua hancur. Habis gak kira-kira? Bukan dia aja yang habis. Koleganya semua habis. Geger. Ini kalau kita datang mungkin ke kantornya, gue geger. Semua main putut-putan. Ada lihat nggak yang lagi viral? Mobil apa lo semua tuh naik ke gunung, disembunyikan di gunung. Nggak tahu apa disembunyikan atau memang mereka lagi rally ke gunung pakai mobil. Hah? Motor moge lagi rally ke gunung. Semua porak-poranda. Tapi itu anaknya. Dia tetap bela. Sama. Kita ini umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu sudah yang dikasih dalam Tuhan, kita ini terpilih. Bapak Ibu tahu kan Daud itu siapa sih? Daud itu siapa? Anak kecil. Ini kalau kita lagi baca ceritanya Daud, biasanya kalau baca cerita Daud seneng banget nih. Anak kecil hidupnya di padang. Dia ngawalin apa? Peliharaan domba-domba. Begitu, mungkin nggak cuma 10, mungkin nggak 20, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Kebayang nggak Bapak Ibu kekasih? Sebetulnya apa sih yang dilakukan Daud ini? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pengembala kawanan domba. Tapi Bapak Ibu tahu nggak?
Waktu dia ini kalau kita baca ceritanya, ini kita cuma cerita Daud mengalahkan Goliat, clear, ya kan? Daud selepet Goliat, udah. Tapi ngerti nggak cerita di balik Daud itu gimana? Sebenarnya Daud sudah dipersiapkan Allah. Daud sudah dipilih Allah sebelum dia dilahirkan. Pada saat dia lahir, dia mengembalakan kawanan domba. Bapak Ibu kebayang nggak waktu dia mengembalakan kawanan domba, itu ada nggak yang meminta? Ada nggak yang ngincar domba-dombanya? Mau harimau, betul? Ya. Mau gajah, mau binatang-binatang liar, mau ular, betul? Daud mempunyai perlengkapan senjata. Daud biasa bergumul dengan singa. Daud biasa bergumul dengan harimau. Dia sudah biasa bergumul dengan binatang-binatang buas. Dia tahu titik lemah lawannya. Karena apa? Karena dia mau dilindungi domba-dombanya. Waktu perang orang Filistin dengan orang Israel, ini kira-kira tentara orang Israel pakai jubah perang juga nggak? Pakai. Daud pakainya apa? Ketapel. Ini kalau saya mau gambarkan Bapak Ibu, ini kira-kira nih pasukan-pasukan Israel itu pasukan orang Filistin. Dalam gambaran kita orang Filistin gimana? Tinggi besar, tinggi besar. Kira-kira orang Israel ketakutan nggak? Takutan. Walaupun mereka pakai baju perang, orang Filistin yang gagah perkasa, kan seolah-olah mau berani sama gua, gitu kan? Si Daud kan di belakang. Daud tuh di belakang cuma ngeliatin begini. Goliat. Dalam pikirannya dia apa? Ini si singa, harimau, ular, betul? Kenapa? Karena dia sudah biasa bergumul dengan maut. Dia cari titik lemahnya Goliat. Coba Bapak Ibu coba kalau lihat di gambar-gambar di Google, Goliat pakai jubah perang. Pakai orang gagah perkasa pakai jubah perang. Pakai ketopong nggak? Itu namanya apa? Yang di kepala. Pakai ketopong. Tapi di ketopongnya ada lubang untuk dia bernafas, lubang di atas dahinya. Daud cari titik lemah sila. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, coba kalau kita dengar cerita Daud cuma pakai kerikil, batu. Apa sih kekuatan batu? Ditimpuk batu kerikil mati nggak sih orang? Tapi pada saat Daud pakai kerikil dan bekerja sama dengan Tuhan, Goliat mati. Nih, kalau saya bisa bayangkan waktu Daud ngambil ketakan, kira-kira dia lagi apa ini? Ngincer titik lemahnya sih. Yang kita baca kan cuma Daud perang lawan Goliat. Padahal Daud lagi cari titik lemahnya Goliat. Mati ya? Tes. Ya, pakai ini aja. Siapa sih si Musa? Musanya siapa? Orang yang gagah, betul? Amin. Enggak pandai bicara, terus dia bisa mimpin bangsa Israel yang jumlahnya jutaan. Siapa dia? Dia punya tongkat apa? Tongkat butut. Ya kan? Tongkatnya fungsinya apa sih? Cuma tongkat kayu doang. Tapi pada saat kayu bekerja sama dengan Tuhan, maka laut bisa berubah. Pada saat kayu bekerja sama dengan Tuhan, dia bisa pimpin bangsa Israel. Tuhan sudah mempersiapkan Musa jauh sebelum dia makanya pada saat dia lahir, dia diselamatkan. Dia ditaruh di sungai Nil. Dia diasuh oleh raja, istri raja. Siapa istri raja? Yusuf itu siapa sih?
siapa? Anak kecil. Dia bilang sama kakak-kakaknya, suatu saat kalian akan tunduk kepada. Makanya Yusuf mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Kira-kira nih dia nggak ketemu keluarganya berapa lama? 7 tahun pasti lewat. Kan 7 tahun kegemukan, 7 tahun kekeringan. Betul? Iya. Kira-kira 14 tahun ada, 10 tahun lah pasti lewat. Dan firman itu dipilih. Kenapa? Karena Yusuf sudah dipilih. Saya bacakan firman ini untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita mau percaya kita ini umat-umat pilihan. Tadi mengawali kisah saya tuh sampai nangis loh di rumah. Semua dia cuma mau bawa sofa kecil, lemari kecil, meja makan kecil. Terus gantikan semua ini dengan TV kecil. Kemarin langsung kita ke Mitra 10 yang kecil, cuma 2 juta. Dia pilih saya. Kenapa dia nggak pilih yang saudaranya? Kenapa dia nggak pilih adiknya? Kenapa nggak pilih adik daripada suaminya? Itu urusannya Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Waktu kita berdoa, waktu kita merasa Tuhan kok jawab doa, ingat, Tuhan sedang mempersiapkan. Amin. 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 Waktu kita merasa kok Tuhan gak dekat denganku, ingat, sebetulnya Tuhan sedang buka jalan. Terus apa yang kita bisa lakukan? Apa Tuhan akan berikan berkat itu pada saat kita gak datang kepada Tuhan? Coba kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Siapa yang sudah dapat Mazmur 25 ayat 14? Coba tolong dibacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Amin. Tuhan bergaul karib dengan kita. Kembali lagi dari kesaksian saya. Maaf, saya tidak bilang bahwa saya orang suci, tidak. Tapi saya cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya cuma mau jalankan firman Tuhan. Apa sih susahnya melawan? Saya nggak pernah punya pikiran secuil pun untuk mendapatkan hartanya. Saya nggak pernah punya pikiran secuil pun untuk dapatin lemari dia. Nggak pernah. Saya tolong aja. Kenapa? Karena di firman dikatakan kasih. Maka pada saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan bergaul karib. Bahkan Tuhan sudah memberitahukan apa? Memberitahukan apa? Janji. Dia punya janji apa? Diberitahukannya kepada mereka. Tuhan, kita punya perjanjian mungkin satu sama lain. Kalau kita lagi mau beli rumah kan kita bikin perjanjian bahwa aku, nama Kristina, akan memberikan hak waris kepada anakku. Tuhan akan memberikan perjanjian. Tuhan akan memberikan harta miliknya, harta warisnya kepada kita. Amin. Pada saat kita mau melakukan itu, dan kita melakukan firman Tuhan itu tanpa takut. Kenapa? Karena kita umat punya Tuhan. Kita bangsa pilihan. Karena bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita ini bangsa yang kudus. Maka kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mau dapat perjanjian Tuhan, mau dapat berkat Tuhan, tapi hidup gak seturut dengan firman Tuhan. Kembali lagi dalam kesaksian saya, itu punya sepupu dekat loh dengan dia. Kenapa gak dipilih? Saya gak bilang dia hidupnya kudus ya. Saya gak bilang dia gak kudus ya. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Waktu
waktu dalam seleksi kita bertanding, juri pasti ada punya penilaian sendiri. Betul atau betul? Iya, betul. Si A, si B, si C, ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Nggak mungkin juaranya satu semua. Amin. Kenapa juara 1? Pasti ada kriteria-kriteria tertentu dia bisa jadi juara 1. Tuhan pilih kita sebagai umat pemenang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini kita bisa lewatin pandemi. Kita ini umat pilihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ada satu orang yang amin tadi. Haleluya. Terus yang kemarin, maaf, yang meninggal kemarin bukan punya Tuhan. Ada rencana Tuhan tersendiri. Tapi kita harus percaya Tuhan masih pakai kita sampai hari ini untuk menyampaikan firman dan kebenaran Tuhan. Amin. Kita hidup sampai saat ini itu karena kita umat pilihan. Terus kalau kita sudah dipilih, kok takut? Kok ragu? Pada saat masalahmu masih mengintai kita, pada saat kita masih punya masalah, percaya bro, sis, semua ya, ingat nih, pada saat kita punya masalah, ingat nih, sebetulnya di balik itu kita lagi mau punya hadiah. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu saya tolong orang ini, si Susan mau operasi, saya punya badai besar. Badainya besar sekali. Saya nggak mikir loh, saya mau punya hadiah. Baru sekarang saya tahu, baru kemarin hari Sabtu saya tahu. Gila, saya punya hadiah. Jadi kalau kita semua lagi punya badai kehidupan, percaya bahwa di balik itu Tuhan sedang siapkan hadiah buat kita. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih jangan nggak usah takut kalau kita punya badai kehidupan. Percaya, aku percaya bahwa di dalam badai kehidupanku Engkau siapkan berkat. Banyak dalam firman Tuhan nih. Ayub contohnya, badainya gede nggak? Besar sekali. Dalam waktu 1 hari, anak mati, keledai mati, semua binatang-binatang yang mati, rumahnya porak-poranda kena badai topan, sampai dia kena sakit yang luar biasa, itu kusta. Kusta itu sakit yang paling menjijikan pada saat itu. Badainya luar biasa, teman-teman meninggalkan dia, istri meninggalkan dia. Tapi setelah itu apa itu anak? Dibayar 2 kali lipat. Emang waktu itu Ayub mikir bahwa Tuhan akan bayar 2 kali lipat? Dia cuma bilang ini, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah Nama Tuhan. Dia cuma bilang gitu. Teman-teman sampai gila lu ya, udah sampai hancur hidup lu masih tetap aja nggak mau nyangka Tuhan. Cuma dia jalannya firman. Waktu Yusuf dihajar sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur. Waktu Yusuf bekerja difitnah sama Potifar, betul? Iya. Waktu dipenjarain lagi, dia ngumpet gak Tuhan? Mengumpat Tuhan? Tidak. Malah dia nyampein tuh suara Tuhan kepada raja lewat kepala juru masak, bahwa akan ada 7 kegemukan, akan ada 7 kekeringan. Ya, 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus, 7 tahun kesuburan, 7 tahun itu terjadi. Bapak Ibu kasih dan Tuhan, kadang-kadang kita harus mikir kembali. Oh, yang kemarin-kemarin ada apa ya? Oh, kenapa ya begini? Ternyata rencana Tuhan itu indah. Kalau kita mau bayangin, kita itu kayak puzzle. Kita ini kayak puzzle oleh Tuhan. Puzzle, tahu puzzle? Tuhan lagi susun satu. Kita nggak tahu, kita nggak sadar. Ih, ternyata bentuknya bagus banget. Bentuknya bagus apa? Setelah kita tiada. Makanya lagu tadi, seperti wanita memulai menangis di bawah
Tidak setiap orang dipilih. Ini camkan sekali lagi. Tidak setiap orang dipilih. Tapi kita dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Dia banyak menjawab doa kita tanpa kita sadari. Dia sedang berjalan di dalam perhubungan kita. Dia sedang berjalan memberikan kekuatan kepada kita. Dia sedang menangis untuk kita. Bahkan Dia datang kepada Allah Bapa di surga untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk melewati badai hidup kita. Kadang-kadang kita nggak sadar sebetulnya jurangnya lebih dalam, masalah kita lebih hebat, masalah kita lebih berat. Tapi karena Tuhan bersama kita, kita bisa melewati. Tuhan nggak pernah janji ada payung, Tuhan nggak pernah janji tarik terus, Tuhan nggak pernah janji akan hujan terus. Tapi Tuhan janji untuk memberi kekuatan. Amin. Satu hal yang menutup firman pada sore hari. Ingat, kita umat Tuhan. Kudus. Kudus. Karena aku itu kudus. Yang berarti jangan biarkan iblis menghancurkan hidup kita. Jangan biarkan iblis mengganggu kita untuk iman kita percaya kepada Tuhan. Karena kita orang Tuhan. Jangan biarkan dia membuat hidup kita orang-orang. Kenapa hidup kita orang-orang? Karena kita izinkan dia untuk bekerja sama dengan kita, supaya hidup kita orang-orang, supaya iman kita hancur, supaya kita percaya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan selamanya bekerja sama-sama. Tuhan iblis yang bekerja sama-sama. Iblis nggak bisa masuk ke surga. Iblis nggak bisa nyanyi di surga. Iblis malaikat nggak boleh nyanyi di surga. Yang boleh nyanyi siapa? Malaikat hanya melayani. Kita segambar dan serupa. Oleh karena itu kita percaya. Amin. Siapa yang sore hari ini mau percaya bahwa kita anak-anak yang dikasih? Amin. Terima kasih. Kita akan puji. Mana yang protes? Amin. Apa yang dikasih dengan Tuhan sore hari ini kita mau kasih puji. Udah mesti yang kasih puji. Seperti wanita merapi, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau firman-Mu sore hari ini mengatakan kepada kami bahwa kami orang-orang kalau Tuhan boleh katakan kepada kami bahwa kami sudah terpilih. Karena Engkau yang memilih kami. Tidak banyak Tuhan untuk menjadi orang pilihan. Tidak banyak Tuhan untuk yang menjadi nomor 1 dan terpilih. Tapi Engkau yang telah memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami saat ini duduk di sini Tuhan, kami datang di rumah-Mu ini Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena pulang dari sini, kami punya iman, kami percaya bahwa kami orang-orang pilihan. Kami waris kerajaan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada sore hari ini Tuhan, ada di antara kami yang terluka, ada di antara kami yang sakit Tuhan, kami undang hadirat-Mu pada sore hari kami di tempat ini Tuhan. Kami sebagai perantara daripada suara-Mu, kami perantara daripada firman. Biar kasihan-Mu selalu terkasih. Hadir ya Tuhan, sampaikan kepada mereka. Berikan kepada mereka yang sakit kesembuhan. Berikan kepada mereka kekuatan bagi mereka yang sakit luka. Beri mereka penghiburan pada saat luka dan masalah. Yang masih kasihan Mu selalu, beri kasihan Mu selalu. Amin. Beri kasihan Mu selalu. Engkau tidak sia-sia. Hidupmu tidak sia-sia. Hidup oleh satu ibu tidak sia-sia. Hidupmu tidak sia-sia. Kau bukan sia-sia. Tapi apa akan pakai Engkau? Amin. Seorang ibu, engkau tidak sia-sia. Engkau tidak sia-sia. Engkau merasa bahwa engkau sia-sia. Engkau merasa hidupmu sia-sia. Sore ini Tuhan mengatakan kepadamu, engkau tidak sia-sia. Ibu-ibu ini engkau tidak sia-sia. Amin. Amin. Anaknya sudah jauh dari engkau. Ibu ini harus Tuhan jauh dari Benar Tuhan Yesus. siapapun yang merasa Tuhan Benar Bapak, benar. hidupmu tidak sia-sia. Tuhan mau pakai engkau. Amin, 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 amin. Benar Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Dengar suara Tuhan. Haleluya, haleluya, Terima kasih. Kalau engkau merasa engkau layak dipilih Tuhan, datang sujud di hadapan Tuhan. Bersujud. Seperti seorang wanita yang sujud di bawah. Sujud di bawah kaki. Sujud di bawah kaki. Oh,
Tuhan mau pakai hidup kita, hidup lebih melayani. Gereja ini bukan apa-apa, kalian bukan apa-apa, kalian gak ada siapa-siapa, kalian gak ada apa-apa. Kalian gak ada apa-apa. Kalian bukan hidup kami Tuhan. Hidup kami siapa-siapa. Kalian bukan siapa-siapa. Sembuhkan kami yang sakit, pulihkan bagi yang terluka, hibur bagi mereka yang menangis. Kalau jemaat pada sore hari ini gereja ini, gereja yang kecil, sangat kecil, tak bisa ke depan, sangat besar ke depan. Terima kasih. Engkau mengangkat kami jemaat yang ada di sini, penuhi ruangan ini, penuhi ruangan ini Bapak-Bapak begitu Pak. Amin. Penuhi orang-orang yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Berikan kami Tuhan, berikan kami kasih kami. Tambahkan lagi Tuhan, terus dengan karunia kami untuk memiliki, untuk bisa bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan kepada orang-orang miskin, pelayanan kepada para pengemis, pelayanan ke jembatan-jembatan, pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu, pelayanan kepada orang-orang yang minta dibaptis. Tuhan, berikan kepada kami hikmat, berikan gereja ini lebih lagi untuk berkembang, pengurus-pengurusnya, semuanya Tuhan, ada gembala di sini, Tuhan, itu Tuhan kami supaya ada gembala di sini, supaya bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya melayani Tuhan dengan kami percaya bahkan di depan ruang ini sudah penuh. Berikan kepada pengurus-pengurus Tuhan hati yang begitu melayani. Berikan berkat kepada mereka. Mereka sembuh untuk lebih lagi dahsyat Tuhan. Berikan kepada mereka berkat kesehatan, keluarga mereka, anak-anak mereka pun berkat. Berkati jemaat ini satu persatu pribadi lepas pribadi. Sudah ibadah ini mengira doakan juga. Engkau berikan aku kesempatan suara daripada apa yang Tuhan mau pada jemaat-jemaat di sini. Terima kasih. Kami semua percaya karena kami umatmu, karena kami pilihanmu, berarti kami ahli warismu. Kalau di dunia mungkin kami masih berkekurangan, kami percaya harta di surga itu tidak pernah.
sorga semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadi teman dan setia kepada kami, supaya kami juga boleh setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau pulang, langkah tetap kita untuk pulang, bertemu dengan pasangan, bertemu dengan anak-anak kami, sukacita, bawa berkat untuk mereka, bukan bawa keributan, bukan bawa berantem, bukan bawa kontakan, bukan bawa tinju itu Bapak. Kau bawa tinju seribu. Yes. Terima kasih. Apa ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Apa ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa berkat buat mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.